Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat malam ya. Selamat bertemu kembali dengan saya di channel Pangeran Surya Putung. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, dilancarkan semuanya teman-teman. Oke, saya akan melanjutkan ya tentang alamat-alamat atau kejadian-kejadian atau simbol-simbol ya yang didapat oleh Satrio Piningit ya teman-teman ya. Jadi saya melihat ya seorang syekh titik-titik yang saya sebutkan yang sedang mengingatkan seorang syekh lagi ya tentang masalah pelita ya. Sedangkan SP nggak tahu apa itu pelita ya, dan seorang syekh tersebut menjelaskan tentang pelita kepada SP ya. Syekh tersebut mengatakan terhadap umatnya syekh yang satunya lagi ya teman-teman ya. Mengenai sesuatu umumnya kepada masyarakat ya, bahwa pelita yang diandalkan oleh semua orang ya. Apakah itu semua wajib? Tentu saja tidak kan katanya. Karena yang namanya masyarakat itu tentu saja berbeda-beda ya dengan cara mereka sendiri ya teman-teman ya. Sebab apapun itu bukanlah sesuatu kewajiban bagi seluruh orang ya. Karena kita mempunyai daya pikir yang berbeda-beda, yang manakala kita pakai ya. Namun kita sebagai penuntun janganlah memaksakan kehendak. Sebab kita tidak tahu seperti apa kemampuan mereka. Yang kita pikirkan adalah bagaimana caranya rakyat kita itu makmur ya. Dan kita pun jika melihat mereka makmur, kita ikut senang. Itu yang harus kita pikirkan, kata seorang syekh tersebut ya. Dan juga SP melihat ya, perjalanan waktu ya. Jadi sejarah yang dulu ya teman-teman ya. Di zamannya sosok seorang lelaki ya, di saat waktu lelaki tersebut mau berpergian keluar kota ya teman-teman ya. Beliau naik kereta api dan para pasukan sosok lelaki tersebut ya mempersiapkan semuanya. Dan ada satu orang yang sedang mengisi bahan bakar, niatnya mengisi bahan bakar sampai penuh ya. Dan sambil mengisi ke tangki ya. Dia pun mengisi ke dirigen buat cadangan, namun setelah semuanya dipersiapkan ada dua orang ya di kejauhan ya yang sedang mengintip. Setelah mempersiapkannya masuk, dua orang tersebut telah mengambil bahan bakar tersebut yang ada di dalam tangki tersebut ya teman-teman ya. Terus digantikan dengan air sumur. Setelah itu bahan bakarnya diambil langsung dibawa pulang. Dan setelah itu sosok lelaki tersebut sudah siap dan tinggal berangkat. Setelah berangkat kereta apinya bisa jalan hanya sebentar saja ya. Setelah di perjalanan macet ya kereta apinya. Lalu sosok laki tersebut bingung mengapa terjadi seperti ini, mesinnya dicek masih aman katanya. Dan ada yang membisikkan kepada sosok laki tersebut bahwa ada yang menggantikan bahan bakarnya dengan air. Pada akhirnya sosok laki tersebut menyuruh ya mengecek tangki tersebut ya. Tetapi sosok laki tersebut tidak marah kepada yang menyiapkan semuanya. Hanya saja sosok laki tersebut berpikir siapa mereka ya yang sudah mengganti bahan bakarnya ya. Dan juga di situ ada SP dan seorang syekh titik-titik yang nggak saya sebutkan teman-teman ya, membahas tentang kekuatan iman, dan syekh tersebut ya mengatakan kekuatan iman seseorang sebenarnya terbatas ya. Karena kalau tidak terbatas nggak mungkin adanya nafsu atau pikiran-pikiran yang tak jelas yang bisa membawa kita ke ranah yang tidak baik. Namun kekuatan iman ya yang bisa mampu atau menguatkan iman kita dengan kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berzikir setiap harinya ya, maka iman kita akan kuat dan kokoh karena mampu mengendalikan amarah, hawa nafsu dan pikiran-pikiran ya yang buruk terhadap semua orang. Maka dari itulah banyak orang di zaman sekarang ya teman-teman ya telah mengakui keimanan kita dan bergaya bahwa diri kita ini adalah orang soleh ya, yang bisa menjaga keimanannya. Dengan bangganya mereka ya ketika Allah mengujinya, mereka tidak bisa mengontrolnya dan tidak bisa membawanya yang baik ya, malah yang ada mereka ke bawah ya. Apakah itu yang disebut keimanan yang kuat? Iman kita tergantung pada diri kita, namun janganlah sombong ya.
Karena hidup itu penuh lika-liku dan penuh gonjang-ganjing. Kebanyakan orang yang baru tahu tentang sejarahnya ya, sejarahnya titik-titik ya, mereka seolah orang alim ya. Dan juga SP melihat sejarahnya di daerah gurun pasir ya, yang telah ditandai oleh seorang titik-titik nggak saya sebutkan. Dan orang tersebut pernah melubangi bukit pasir yang ada di sebelah titik-titik ya. Lubang yang pernah dikasih titik 3 oleh seorang lelaki tersebut sekarang menjadi lubang seperti danau ya. Dan banyak orang yang mengunjunginya ya, entah mereka mengunjungi apa ya, dan apa yang mereka tuju. Namun dahulu lelaki tersebut ya menandakan di titik 3 tersebut dahulunya pernah adanya tentang perdebatan antara beliau dan orang titik-titik ya, nggak saya sebutkan, dan ada sumpah apa nggak tahu ya. Maka dari itu sosok lelaki tersebut menandai bukit pasir tersebut, dan yang melubanginya mereka adalah seorang titik-titik. Namun beliau bukan dari golongan muslim ya. Tetapi yang mengunjungi tempat tersebut ada orang Islam dan orang titik-titik ya, dan lain-lain lah. Banyak keyakinan-keyakinan yang lain ya teman-teman ya. Tergantung pada kepercayaannya masing-masing, akan tetapi ada seorang syekh ya menyarankan pada ulama-ulama besar ya di sana jangan dibongkar permasalahan tersebut. Dan juga SP mendengar ya ceritanya seorang titik-titik ya memegang tongkat titik-titik, seluruh titik-titik ya, keturunannya para titik-titik juga ya telah disembunyikan oleh semua ulama-ulama besar ya yang mengetahuinya, sebab mereka tidak boleh diketahui oleh semua orang bahwa beliau si A atau si B ya, karena mereka adalah darahnya para ahli perang. Sebab jika darahnya ahli perang diketahui oleh semua orang, nantinya dijadikan untuk dibuat syiar atau hijrah. Padahal mereka itu hanya orang biasa yang tak tahu di zamannya peperangan titik-titik ya, hanya saja diceritakan oleh titik-titik. Beliau berkata, ya, membela titik-titik tidaklah mudah katanya. Sebab kita tak melawan, kita yang hancur. Kita melawan bukan keinginan kita ya teman-teman ya, untuk bermusuhan dengan mereka. Sebab peperangan itu terjadi pada saat bulan yang gelap ya, dan para sihir yang menjadikan pemanasan untuk semua orang, agar semua orang telah membabat semua para orang-orang titik-titik. Begitu kejamnya mereka yang begitu merasa hebat tanpa memandang bahwa diri kita hanyalah orang-orang biasa ya. Mereka lupa akan adanya Tuhan yang telah menghidupkan dan menciptakan mereka. Dan juga saya mendengar dan berkata ya pada seorang ratu titik-titik ya, nggak saya sebutkan namanya ya. SP bilang orang itu harus punya angka 1 sampai angka 7. Sebab orang itu harus punya pegangan yang lurus dan benar ya. Dan juga harus membela yang benar tanpa kita punya rasa takut akannya kita terluka nantinya. Sebab orang itu harus lurus dan maju tanpa kita berpikir akan berbelok-belok. Karena manusia tidak ada yang tahu kapan kita akan gagal menjalani tugas dari Yang Maha Agung. Tetapi keyakinan itu harus kuat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ya selalu ada di samping kita. Yakinlah bahwa Allah yang akan meluruskan kita. Kita tak perlu orang-orang memandang kita, tapi kita perlu dipandang Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, bahwa saya ingin menjadi orang yang lurus dan terus maju demi kebenaran dan membela orang-orang yang benar. Namun pasrah tetap ada dan berjuang pun harus ada. Karena dunia ini tanpa campur tangan orang-orang seperti kita itu tidak bisa ya. Dan kita pun harus ada buat orang-orang yang ada di muka bumi. Ingat, menolong itu harus mempunyai keikhlasan tanpa kita berpikir kita harus menang. Percayalah, kemenangan kita itu pasti. Yakinlah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ya. Oke, buat teman-teman ya, segitu dulu ya. Kita kaji lagi, kita dalami lagi ya.
Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa diambil hikmah-hikmahnya ya. Kita ambil yang baik-baiknya, kita buang yang buruknya. Jadi daya pandang spiritual seseorang nggak sama ya teman-teman ya. Nggak sama, anggap aja sebagai dongeng, nggak bisa dipercaya 100%. Oke, buat teman-teman segitu aja dulu ya. Makasih banyak yang udah berkomentar dan udah subscribe ya. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, dilancarkan semuanya teman-teman. Oke, segitu aja dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.